Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan presentasi hasil dari program dosen pulang kampung tahun anggaran 2025 dengan judul Implementasi Inovasi Bubu Lipat Bertingkat Multispesies dan Booster Umpan untuk pemanfaatan krustasea, ikan demersal, dan moluska. Kami tim Ketua Zulkarnain dan juga anggota Roni Irawan Wahyu, Fis Purwangka, Wazir Mawardi, dan 3 mahasiswi yaitu Anissa Putri, Mega Rustika, dan Lucinta. Latar belakang, perairan Pelabuhan Ratu dominan substrat dasar karang berpasir, karang berlumpur dengan sumber daya krustasea, ikan demersal, dan ikan demersal, dan juga moluska yang berlimpah tergantung musimnya. Kemudian penelitian sebelumnya, penggunaan kredit bertingkat memberikan hasil tangkapan dominan krustasea jenis rajungan, 70% tertangkap pada perangkap bawah dan 30% pada perangkap atas. Untuk pengembangan, inovasi bubu lipat bertingkat multispesies dan busur umpan perlu dilakukan. Masyarakat nelayan perlu input e-text, inovasi, teknologi alat penangkapan ikan, dan alat bantu pengumpul ikan. Tujuan adalah memberdayakan masyarakat nelayan dengan memberikan akses input e-text, inovasi, teknologi penangkapan ikan, dan alat bantu pengumpul ikan. Kemudian memberikan pelatihan teknis dan uji coba penangkapan di laut bersama-sama nelayan selama 10 trip. Sasaran inovasi adalah nelayan mitra KUB Berkah Segara di Desa Loji, Kecamatan Simenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mitra bergerak dalam kegiatan usaha penangkapan ikan skala kecil, yaitu mitra profit dengan menggunakan alat tangkap pancing ulur, bagan lift net, dan bagan pancing. Mitra sangat membutuhkan pembinaan aspek teknis untuk dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan dan pendapatannya. Inovasi yang diintroduksi adalah bubu lipat bertingkat multispesies dan busur umpan beku. Metode penerapan inovasi yaitu metode FGD, wawancara, pretest dan post-test, pelatihan teknis, dan uji coba penangkapan selama 10 trip. Daftar pertanyaan dalam kegiatan pretest dan post-test ada 7 pertanyaan yang akan disampaikan kepada peserta program yaitu 25 orang nelayan. Kelompok jenis dan jumlah alat tangkap inovasi dan jumlah umpan yang digunakan dalam uji coba penangkapan. Ada 5 alat tangkap yang digunakan di sini, yaitu bubu A, B, C, D, dan E, masing-masing berjumlah 4 unit, dan penggunaan busur umpan bervariasi. Untuk bubu D tidak menggunakan busur umpan, dan bubu B menggunakan satu box busur umpan, dan yang lainnya semuanya menggunakan juga umpan ikan tembang. Rangkaian alat tangkap inovasi sistem longline dan sistem koloni pelampung tunggal yang digambarkan seperti di bawah ini. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu rancang bangun alat tangkap dan alat bantu inovasi. Ini adalah dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan dalam hal pembuatan alat tangkap, inovasi, dan alat bantu pengumpul ikan, yaitu busur umpan. FGD, wawancara, pelatihan teknis juga dilakukan yang berlokasi di Stasiun Lapang Kelautan FPK IPB. Kemudian hasil pretest bahwa dari 7 pertanyaan itu jawabannya bervariasi dan ada yang menjawab ya tahu dan juga ada yang menjawab tidak tahu. Tapi pada saat hasil post-test, semua 25 orang nelayan menyatakan ya tahu setelah kegiatan pelatihan. Uji coba penangkapan selama 10 trip, ini ada gambaran dokumentasinya. Dekat sekali lokasinya dengan pantai dan biasanya kedalamannya antara 20 sampai 40 meter. Ini beberapa hasil tangkapan yang diperoleh. Kemudian nelayan peserta program adalah 25 orang dan selang kelas usianya antara 20 sampai 59 tahun, di mana yang dominan adalah antara 30 sampai 39 tahun. Jenjang pendidikan formal didominasi oleh lulusan SD, kemudian SMP dan juga SMK. Komposisi hasil tangkapan untuk kelompok krustasea ada rajungan bintang, rajungan karang, rajungan coklat, dan rajungan salju. Untuk ikan demersal ada kerapu lumpur, kakap merah, dan remora. Dan moluska jenisnya adalah keong macan. Jumlah hasil tangkapan ekor per trip dan juga gram per trip didominasi oleh hasil tangkapan yang diperoleh oleh bubu E, lebih banyak daripada yang lainnya. Kemudian jumlah hasil tangkapan ekor
dan berat gram berdasarkan kelompok hasil tangkapan krustase, ikan demersal, dan moluska, maka bubu C dan bubu E dapat menangkap ikan, yang lainnya tidak. Sementara bubu E dominan menangkap jenis krustasea dibandingkan yang lainnya, dan bubu D lebih banyak menangkap jenis moluska keong macan. Kemudian untuk produktivitas, maka bubu E memiliki produktivitas yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Kemudian margin produksi untuk bubu E untuk hasil tangkapan krustasea di atas 300%, dan secara total bubu E bisa mencapai 130% hasil tangkapannya dalam hal peningkatan. Kemudian distribusi tertangkapnya hasil tangkapan pada posisi perangkap, maka 85% tertangkap pada perangkap bawah, baik bubu A maupun bubu E. Kemudian kesimpulan, peserta program pada akhirnya mengetahui dan memahami inovasi bubu lipat bertingkat multispesies dan busur umpan. Hasil uji coba penangkapan selama 10 trip membuktikan bahwa bubu lipat bertingkat multispesies dan busur umpan memberikan tangkapan krustasea, ikan demersal, dan moluska. Margin produksi hasil tangkapan krustasea pada bubu lipat bertingkat multispesies yang menggunakan busur umpan atau bubu E terhadap bubu lipat bertingkat multispesies tanpa busur umpan, yaitu bubu D, baik untuk ukuran jumlah ekor maupun ukuran berat, memberikan peningkatan di atas 300%. Bubu lipat bertingkat multispesies memperoleh tangkapan krustasea dan moluska pada bagian perangkap bawah lebih dari 85%. Output wajib dalam program ini, pertama laporan kegiatan, oke, sudah. Publikasi di jurnal pengabdian 1 artikel, submission JPIM, sudah. Publikasi di media massa, 4 link publikasi, sudah. Dokumentasi kegiatan berupa foto dan video juga sudah. Output pilihan, modul pelatihan bentuk file PDF sudah, dan paten inovasi bubu lipat bertingkat multispesies sudah. Ini lampiran contoh dari publikasi di jurnal pengabdian 1 artikel, submission JPIM. Kemudian untuk publikasi di media massa ada Sukabumi Update, Bogor Kita, Instagram Departemen PSP, dan website FPKIPB. Ini adalah modulnya, modul 1, ini modul 2, dan registrasi untuk paten. Terima kasih kepada Direktorat Pengembangan Masyarakat Agung Martin, PBN University. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.